Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya, Istuta Vito Radila, dalam mata kuliah Kesehatan Olahraga. Hari ini kita akan membahas mengenai materi aklimatisasi tubuh pada olahraga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke dalam materi. Apa aklimatisasi tubuh pada olahraga itu? Jadi, aklimatisasi tubuh adalah proses penyesuaian fisiologis terhadap lingkungan baru. Proses ini melibatkan berbagai perubahan fisiologis seperti peningkatan volume darah, peningkatan kapasitas paru-paru, dan peningkatan efisiensi metabolisme. Penyesuaian ini memungkinkan tubuh untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru dan memaksimalkan performa. Faktor-faktor yang mempengaruhi aklimatisasi tubuh antara lain: 1. Ada jenis lingkungan, 2. Durasi paparan, 3. Tingkat kebugaran, dan 4. Kondisi kesehatan. Apa yang dimaksud dengan jenis lingkungan? Jadi kondisi lingkungan yang berbeda seperti suhu, ketinggian, dan kelembapan akan membutuhkan strategi aklimatisasi yang berbeda pula. 2. Durasi paparan. Jadi semakin lama paparan terhadap lingkungan baru, semakin efektif proses aklimatisasi. 3. Tingkat kebugaran. Atlet yang lebih bugar umumnya lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. 4. Kondisi kesehatan. Atlet dengan kondisi kesehatan yang optimal akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Selanjutnya, ada strategi. Strategi aklimatisasi untuk berbagai kondisi lingkungan antara lain: 1. Aklimatisasi panas, 2. Aklimatisasi ketinggian, 3. Aklimatisasi kelembaban. Apa yang dimaksud dengan aklimatisasi panas? Atlet akan bertanding di tempat dengan suhu panas dapat berlatih di sauna, menggunakan pakaian yang tipis dan longgar, dan minum banyak air. Sedangkan aklimatisasi ketinggian, atlet yang akan bertanding di tempat dengan ketinggian tinggi dapat berlatih di tempat yang lebih tinggi secara bertahap, menggunakan masker hipoksik dan minum banyak air. 3. Aklimatisasi kelembaban. Atlet yang akan bertanding di tempat dengan kelembaban tinggi dapat berlatih di sauna, menggunakan pakaian tipis dan longgar, dan minum banyak air. Selanjutnya, manfaat aklimatisasi. Aklimatisasi tubuh memiliki beberapa manfaat bagi atlet, antara lain: 1. Meningkatkan performa, 2. Mencegah cedera, dan 3. Meningkatkan pemulihan. Untuk meningkatkan performa, aklimatisasi tubuh memungkinkan tubuh untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru dan memaksimalkan performa. Yang kedua, mencegah cedera. Aklimatisasi dapat membantu mencegah cedera yang disebabkan oleh stres lingkungan. Dan yang ketiga, meningkatkan pemulihan. Aklimatisasi dapat membantu tubuh untuk pulih lebih cepat setelah berolahraga. Aklimatisasi olahraga memang penting untuk memaksimalkan performa dan mencegah cedera. Tapi ada beberapa tantangan yang dapat dihadapi dalam prosesnya, antara lain: 1. Waktu dan sumber daya, 2. Risiko, 3. Variasi individu, 4. Kondisi lapangan yang tidak dapat diprediksi, 5. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Untuk waktu dan sumber daya, jadi proses aklimatisasi membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama untuk kondisi lingkungan yang ekstrim seperti ketinggian tinggi atau suhu panas. Hal ini dapat menjadi kendala bagi atlet yang memiliki jadwal latihan dan pertandingan yang padat. Aklimatisasi juga membutuhkan sumber daya yang cukup, seperti akses ke fasilitas latihan yang sesuai, peralatan khusus, dan staf medis yang terlatih. Hal ini dapat menjadi kendala bagi atlet yang tidak memiliki akses ke sumber daya tersebut. 2. Resiko cedera. Jadi proses aklimatisasi, terutama untuk kondisi lingkungan yang ekstrim, dapat meningkatkan resiko cedera jika tidak dilakukan dengan benar. Hal ini karena tubuh perlu beradaptasi dengan perubahan fisiologis yang signifikan.
Cedera selama aklimatisasi dapat mengganggu program latihan dan pertandingan atlet, sehingga penting untuk melakukan proses aklimatisasi dengan hati-hati dan di bawah pengawasan ahli. Yang ketiga, variasi individu. Jadi setiap individu memiliki kemampuan beradaptasi yang berbeda terhadap perubahan lingkungan. Hal ini dapat membuat strategi aklimatisasi yang tepat untuk satu atlet mungkin tidak efektif untuk atlet lain. Penting untuk mempertimbangkan faktor individu seperti usia, jenis kelamin, tingkat kebugaran, dan kondisi kesehatan saat merancang program aklimatisasi. Keempat, kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Kondisi lingkungan seperti suhu, ketinggian, dan kelembapan dapat berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi. Hal ini dapat membuat strategi aklimatisasi yang telah direncanakan menjadi tidak efektif. Atlet perlu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat dan mungkin perlu menyesuaikan strategi aklimatisasi mereka atau accordingly. Kelima, kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Tidak semua atlet dan pelatih memahami pentingnya aklimatisasi dan bagaimana melakukan dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan strategi aklimatisasi yang tidak efektif atau bahkan berbahaya. Penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang aklimatisasi di kalangan atlet, pelatih, dan staf medis. Beberapa tips untuk mengatasi tantangan aklimatisasi olahraga. 1. Konsultasikan dengan ahli fisiologi olahraga atau pelatih bersertifikat untuk mengembangkan program aklimatisasi yang tepat untuk Anda. 2. Mulailah proses aklimatisasi sedini mungkin sebelum Anda berlatih atau bertanding di lingkungan baru. 3. Perhatikan tubuh Anda dan dengarkan tanda-tanda kelelahan atau cedera. 4. Istirahat yang cukup dan hidrasi dengan baik selama proses aklimatisasi. 5. Beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Contoh aklimatisasi olahraga di kondisi lingkungan. Aklimatisasi di lingkungan panas. 1. Atlet renang yang akan bertanding di Olimpiade musim panas di Rio de Janeiro, Brasil. Atlet ini dapat berlatih di dalam kolam renang yang dipanaskan atau menggunakan pakaian selam saat berlatih di kolam renang luar ruangan. 2. Pelari yang mengikuti lomba maraton di Death Valley, California. Pelari ini dapat berlatih di lingkungan yang panas dan kering seperti gurun atau menggunakan treadmill yang dapat diatur suhunya. Aklimatisasi di ketinggian. Jadi 1. Pendaki gunung yang akan mendaki Gunung Everest. Pendaki ini dapat berlatih di gunung yang lebih rendah secara bertahap seperti Gunung Kinabalu di Malaysia atau menggunakan masker hipoksi saat berlatih. Selanjutnya ada pemain ski yang bertanding di Olimpiade musim dingin di Beijing, China. Pemain ski ini dapat berlatih di tempat yang lebih tinggi secara bertahap seperti pegunungan Alpine di Eropa atau menggunakan masker hipoksi saat berlatih. Aklimatisasi di lingkungan dingin. 1. Biathlon. Atlet biathlon yang bertanding di Olimpiade musim dingin harus terbiasa dengan suhu dingin dan lintasan bersalju. Mereka sering berlatih di tempat dingin dengan iklim dingin atau menggunakan ruang simulasi khusus untuk membiasakan diri dengan kondisi tersebut. 2. Iditarod Trail Sled Dog Race. Perlombaan kereta luncur anjing legendaris ini berlangsung di Alaska yang terkenal dengan suhu ekstrim dinginnya. Para muashar atau pengendara kereta luncur dan anjingnya perlu beraklimatisasi secara bertahap dengan memulai latihan di musim gugur dengan jarak pendek dan durasi yang ditingkatkan seiring musim dingin mendekati. Baik, sekian materi dari saya. Silahkan bisa disimpulkan. Setelah disimpulkan dapat dikirim di alamat tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih telah mendengarkan atau menyimak materi
dari saya. Jadi perlu diingat, dalam setiap aktivitas perlu adanya aklimatisasi. Jadi tetaplah semangat dalam mempelajari materi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.